Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan tentang teks informasi dalam pelajaran bahasa Jawa. Nah, teks informasi dalam bahasa Jawa ini nanti Bu Wida akan menggunakan bahasa campuran ya, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, supaya kamu lebih memahami. Nah, jenising teks informasi, artinya jenis-jenis teks informasi. Oke, nomor 1 teks pawarta, teks persuasi, sesanti atau slogan, pariwara utawa atau iklan. Teks pawarta. Teks pawarta yaiku karangan sing isine kedadeyan sing lagi dumadi ana sawijining panggonan. Titenane teks pawarta yaiku ngandharake fakta, kamomot ing media cetak utawa elektronik, lan isine pawarta sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Teks pawarta nggunakake pedoman apa, sapa, kapan, nyapa, kena apa, nyang ngendi, lan kepriye. Nah, jadi teks pawarta itu artinya berita. Jadi teks pawarta itu isine kejadian, kedadian itu kejadian. Sing lagi dumadi yang sedang terjadi ana sawijining panggonan di sebuah tempat, ya. Kemudian titenane teks pawarta, ciri-cirine teks pawarta atau ciri-ciri teks berita itu ngandharake fakta, berarti menyajikan atau berisi fakta. Fakta itu kenyataan. Kemudian kamomot ing media cetak utawa elektronik, ini artinya dimuat di media cetak, itu koran, majalah, surat kabar, atau elektronik. Elektronik itu TV, kemudian internet, ya. Lan isine pawarta sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Nah, ini topiknya adalah yang lagi viral, lagi dibicarakan oleh masyarakat. Teks pawarta pedomane apa sapa? Nah, di dalam teks berita itu ada apa, siapa, kapan, kenapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Teks pawarta, tulodo, contoh teks pawarta. Nah, ini ada paragraf ini bercerita tentang COVID. Nah, yang lagi hangat-hangatnya saat ini kan COVID. Nah, berarti teks pawarta ini membicarakan tentang COVID. Tuh ya. Teks persuasi. Teks persuasi ku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigaten. Jadi karangan yang isinya itu mengajak atau menarik kawigaten. Kawigaten itu perhatian atau menarik perhatian, mangaribawani atau mempengaruhi. Mangaribawani itu mempengaruhi lan yakinake sing maca. Jadi teks persuasi itu menarik perhatian, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Wujud teks persuasi itu gancaran, artinya berbentuk tulisan bebas. Isine bisa ajak-ajak utawa ngelingake. Tulodo contone, ayo nganggo tas plastik ramah lingkungan. Ayo njaga kelestariane alam. Ini tulodo atau contoh teks persuasi yang langsung kalimat. Nah, ada lagi teks persuasi yang contohnya atau tulodone berbentuk kalimat dulu.
berbentuk paragraf dulu, cerita dulu. Cerita bahwa sampah itu ya apa, terus kerugiannya sampah ya apa lah. Nanti di akhir-akhir ada akibat, kemudian ada ajakan untuk memakai sampah ramah lingkungan. Ini contoh teks persuasi ya. Intinya adalah mengajak atau menarik perhatian, mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Itu ya. Kemudian sesanti atau slogan. Nah, slogan isinya ngajak lan ngelingake. Sesanti atau semboyan, bahasa Indonesianya semboyan, yaiku tetembungan sing ngemu surasa pitutur. Tembungan itu kalimat sing ngemu itu berisi. Surasa pitutur itu berisi pesan-pesan. Pesan-pesan tumraping urip bebrayan, pesan-pesan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesanti adalah tetembungan atau kalimat yang isinya pesan-pesan dalam kehidupan sehari-hari. Tetembungan sing ngemu surasa pitutur tumraping urip bebrayan. Tuladhane utawa contone slogan negor sauwit nandur 100 bibit. Nah, ini slogan kalau kita menebang pohon, negor siji, menebang siji, 1, nandurnya 100. Itu contoh slogan. Kemudian resik agawe becik, reget agawe mumet. Ini juga slogan. Slogan tentang kita harus menjaga kebersihan. Lanjut. Sesanti atau slogan tuladhane sesanti. Nah, ini. Jer Basuki mawa beya. Artinya kesuksesan pasti membuahkan biaya. Jadi jer Basuki mawa beya. Lek pengen sukses iku ya usaha, ya butuh biaya, kadang mengeluarkan uang untuk sekolah, untuk kuliah ya. Sapa temen tinemu, artinya yang berusaha yang sukses. Nah, sapa temen tinemu yang sing berusaha, sing usaha iku sing sukses. Yang tidak mau usaha ya gak dapat kesuksesan. Becik ketitik ala ketara, artinya sing jujur utawa sing ngapusi bakale ketahuan konangan. Gemah ripah loh jinawi, artinya betapa kaya rayanya alam kita. Jadi gemah ripah loh jinawi ku melimpah, kekayaan yang melimpah. Desa mawa cara, negara mawa tata. Iki artine daerah iku duwe aturan dhewe-dhewe. Jadi misalnya di Jawa aturannya seperti apa, nanti kalau di Kalimantan aturannya seperti apa. Nah, itu desa mawa cara, negara mawa tata. Itu setiap daerah punya aturan masing-masing ya. Pariwara atau iklan. Pariwara atau iklan yaiku ukara kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dilihat, dituku, lan digunakake. Nah, pariwara atau iklan itu biasanya tentang barang atau jasa. Tuladhane contohnya, nah ini iklan teh gelas. Seger ke duniamu, lan uripmu ngombe teh gelas. Nah, ini iklan ya, iklan terhadap benda supaya dilihat, dituku, dideleng itu dilihat, dituku, dan digunakan. Ya, ini. Jamu mugi waras. Jamu mugi waras nyediakake aneka jamu. Akeh pilihane, mesti alami, gampang racike, tanpa efek samping. Dijamin awak seger, waras, lan ati makmur. Nah, ini contoh pariwara atau iklan. Tak ulangi ya. Jinising tes informasi. Papat, pawarta, persuasi, sesanti utawa slogan, pariwara utawa iklan. Pawarta mau berita. Ya, ciri-cirine berita itu fakta, kenyataan. Ana ing media cetak utawa elektronik. Di surat kabar atau di internet ya, di televisi. Di dalamnya ada apa? Ada kata tanya ini ya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian teks persuasi itu meyakinkan.
atau mengajak. Sesanti atau slogan, kalau slogan itu ngajak dan ngelingake, mengingatkan. Kalau sesanti atau semboyan itu kalimat yang berisi pesan-pesan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi contohnya. Pariwara atau iklan artinya ya iklan towo-towo, menawarkan barang-barang supaya dilihat, dibeli, dan digunakan. Nah, demikianlah anak-anak materi kali ini tentang teks informasi dalam bahasa Jawa. Ada 4 jenis teks informasi. Semoga kalian lebih memahami tentang materi ini. Jika kalian kurang memahami, boleh bertanya langsung ke Bu Wida. Semoga kita segera bertemu ya di kelas saat pandemi sudah berakhir. Selama masih belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi. Bu Wida akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.